Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin SSI MSI, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo di Prodi Manajemen dan Bisnis Syariah, PB IAIN Pontianak. Baik, saya akan menyampaikan materi secara global tentang Islam dan Budaya Borneo. Kalau kita lihat dari latar belakang, Islam itu datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian, Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang membawa mudarat di dalam kehidupannya. Sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan dan berkembangnya masyarakat menuju masyarakat yang beradab dan berkemajuan serta mempertimbangkan derajat kemanusiaan. Ajaran Islam yang berkembang di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila dibandingkan dengan ajaran Islam yang di berbagai negara Muslim lainnya. Menurut banyak studi, Islam di Indonesia terlihat bahwa akomodatifnya dan cenderung elastis dalam kompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia, terutama situasi politik yang sedang terjadi pada masa-masa tertentu. Dari riwayat Rasulullah SAW, Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam atau sejalan dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak menghapuskan seluruh adat dan budaya masyarakat Arab pada masa itu yang sebelumnya datang Islam. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW merang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik seperti pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang dan budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam dan adab-adab Islami. Dari paparan di atas tadi, kita dapat buat kesimpulan sederhana bahwa kebudayaan Islam yang dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cipta, karya, dan rasa manusia itu yang menapas pada ilahi, wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yakni suatu kebudayaan akhlak karimah yang muncul sebagai implementasi Al-Quran dan hadis, di mana keduanya merupakan sumber ajaran agama Islam, sumber norma, dan sumber hukum yang pertama dan terutama. Islam sebenarnya masuk ke Indonesia ini secara lengkap dengan budayanya. Karena Islam berasal dari Jariah Arab, maka Islam masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Kedatangan Islam dengan segala komponen budayanya di Indonesia secara damai telah menarik simpatik sebagian besar masyarakat Indonesia masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari situasi politik yang tengah terjadi pada saat itu. Dalam memahami budaya lokal, maka dapat ditinjau dari dimensi isi atau sering disebut dengan 7 unsur kebudayaan universal. Maka kebudayaan terdiri dari 7 unsur itu. Yang pertama kita lihat adalah sistem religi. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga adalah teknologi dan peralatan hidup yang mereka pakai. Yang keempat adalah sistem pencaharian. Yang kelima adalah sistem organisasi sosial yang ada. Yang keenam adalah pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesenian. Kalau kita lihat ada beberapa definisi-definisi tentang sivitas dengan kebudayaan ini. Seperti yang dipaparkan oleh Palmer, mendefinisikan sivilisasi sebagai unit budaya yang besar dan mengandung norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dimiliki bersama dengan manusia itu ada dan diwarisi dengan suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini saya ambil dalam buku Parmen tahun 1977 halaman 87. Selanjutnya kita lihat pada Schweitzer, seorang filosof Jerman yang memenangi hadiah Nobel perdamaian 1954, mendefinisikan bahwa sivilisasi ini sebagai keseluruhan kemajuan akan dibuatnya oleh manusia, budaya-budaya yang lahir dalam aktivitas hidup manusia, dan gagasan-gagasan pikir, olah pikir, dan sebagainya yang membawa kepada penyempurnaan kerohanian individu dan manusia secara komunitas. Dalam sejarah Islam, terdapat berbagai konsep tentang budaya. Segolongan pemikir ada yang menyatakan bahwa Islam adalah wahyu Allah dan termasuk ke dalam agama samawi. Dengan demikian,
Islam bukanlah kebudayaan, tetapi seperti yang dikemukakan oleh Pak Nasir tahun 1954, Islam merupakan sumber kekuatan yang mendorong terbitnya suatu kebudayaan. Islam adalah agama yang turunkan Allah dari langit melalui malaikat Jibril dengan cara mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam bukanlah hasil atau bagian dari kebudayaan yang direkayasa, tapi Islam lahir dengan berbagai macam panduan-panduan dan pedoman-pedoman yang ada. Bahkan masalah akhlak diberikan penekanan yang intens dalam Al-Quran. Ciri-ciri lain kebudayaan Islam ialah sifatnya universal dan terbuka, mampu melewati semua zaman, memiliki toleransi antar sesama, serta integrasi dalam berbagai perbedaan yang alami. Islam menyumbang dasar bagi persatuan dan bersatunya berbagai perbedaan bangsa, bahasa, dan ras yang ada. Konsep kebudayaan Islam adalah bahwa kebudayaan itu wajib berdasarkan kepada ajaran-ajaran agama Islam. Tentunya di sini kita lihat dalam Al-Quran dan hadis. Agama Islam adalah agama yang wahyunya diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui perantaran malaikat Jibril dan ditugaskan kepada Rasulullah SAW yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai wahyu dan bukan bagian dari kebudayaan, tetapi sebagai pendorong terbitnya kebudayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Cons bahwa kebudayaan adalah sebuah atau seluruh ide, gagasan dan tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh melalui proses belajar mengajar, learning action, kemudian ditinjau secara umum. Budaya terdiri dari dua dimensi, yaitu ada dimensi wujud dan ada dimensi isi. Dalam dimensi wujud itu, budaya terdiri dari tiga unsur. Yang pertama, wujud dalam bentuk ide dan gagasan. Dan yang kedua, wujud dalam bentuk aktivitas dan kegiatan. Dan yang ketiga adalah wujud dalam bentuk benda-benda atau artistik. Selanjutnya, agama tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil kebudayaan. Pada agama-agama tertentu, peranan kuat juga dimainkan oleh yang transender, baik langsung maupun tidak langsung. Lagi pula, sesudah agama berperan dalam kehidupan manusia, tidak terhindarkan pengaruh norma-norma agama diterima sebagai hal-hal yang baku. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah itu di dunia ini sebagai khalifah. Manusia lahir dan hidup berkembang di dunia sehingga disebutlah juga adalah sebagai makhluk manusiawi dan duniawi. Sebagai makhluk duniawi, sudah barang tentu berkulat dan bergumul dengan dunia terhadap segala segi masalah dan tantangan yang ada. Dengan menggunakan budi dan dayanya, serta menggunakan skala kemampuan, baik yang bersifat cipta, rasa, maupun karsa yang ada pada manusia itu sendiri. Selanjutnya, kalau kita lihat dari kajian Islam dan budaya Borneo, menunjukkan sebuah narasi yang kaya tentang interaksi, adaptasi, dan koeksistensi yang harmonis antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat di pulau ini. Dari penyebaran awal yang damai melalui jalur perdagangan dan dakwah hingga membentukkan identitas keislaman yang unik. Islam di Borneo tidak hadir untuk kekuatan deskriptif, melainkan sebagai elemen yang memperkaya, terkadang membentuk ulang budaya-budaya lokal yang menyempurnakan kebudayaan itu sendiri. Beberapa poin penting Islam dan budaya Borneo itu, yang pertama adalah menyebarkan damai dan akulturasi. Berbeda dengan beberapa wilayah lain, Islam di Borneo umumnya menyebarkan melalui jalur damai, memungkinkan terjadinya akulturasi secara damai dan mendalam. Para dai dan pedagang Muslim berhasil pada waktu itu menginteraksikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, adat istiadat, bahkan sistem kepercayaan pra-Islam tanpa menghilangkan sepenuhnya identitas asas dari masyarakat sekitar itu. Yang kedua, identitas Islam yang unik. Islam di Borneo telah melahirkan identitas keislaman yang khas, yang tercermin dalam seni, arsitektur, pakaian, kuliner, praktek keagamaan. Misalnya, masjid-masjid dalam tradisi seringkali beradaptasi elemen arsitektur lokal, sementara perayaan keagamaan diwarnai dengan nuansa budaya-budaya setempat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, peranan Islam dalam struktur sosial itu dan politik. Islam juga memainkan peran penting di berbagai kerajaan awal Borneo, seperti Kesultanan Brunei, Kesultanan Pontianak, dan Kesultanan Banjar.
Syariat Islam diintegrasikan ke dalam hukum adat dan ulama seringkali menjadikan penasehat bagi penguasa yang pada waktu itu memimpinnya. Yang keempat, kalau kita lihat dalam poin-poin pentingnya, dinamika hubungan dan kelompok-kelompok non-Muslim. Meski Islam menjadi agama mayoritas di berbagai wilayah yang ada di Borneo, dikenal dengan keberagaman etnis dan agama, materi ini memungkinkan yang besar menurut bagaimana Islam itu telah hidup berdampingan dengan damai, Islam itu berdampingan dengan agama-agama lain seperti Kristen, Kristen dan sebagainya, tapi mereka hidup dengan damai dan tenang. Dan berbagai dialog antar budaya terus berlangsung, meski terkadang diwarnai dinamika-dinamika tertentu. Yang kelima adalah tantangan kontemporer dan pelestarian budaya. Di era modern, Islam dan budaya Borneo menghadapkan tantangan dan globalisasi, modernisasi dan perubahan sosial. Pentingnya pelestarian warisan budaya Islam di Borneo serta upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan moderasi menjadi isu krusial dalam kehidupan yang ada. Demikian saya kira paparan materi Islam dan Budaya Borneo dari saya selaku pengampu mata kuliah di Prodi MBS. Sekian dan terima kasih.